Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah Assalamualaikum. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para subscriber, para followers dan para pecinta channel Confess Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Alhamdulillah, pada malam yang indah dan barokah ini kami berkunjung ke pondok pesantren Al-Qadiri di bawah bimbingan pengasuh Kiai Haji Ahmad Musaki, pimpinan Majelis Taklim dan Thariqah Al-Qadiri di Jember. Dan bersama kami saudara Kak Tuan Umar Saifuddin selaku Ketua Dewan Pengurus Pondok Pesantren Al-Qadiri Jember. Ini kunjungan balasan dari kami kepada beliau yang kemarin berkunjung ke gubuk kecil kami di Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar. Semoga Pondok Pesantren Abu Syamsuddin dapat barokah dari Pondok Pesantren Al-Qadiri. Amin, amin. Sehingga insya Allah sama jaya dan sukses Amin. seperti Pondok Pesantren Al-Qadiri. Baik teman-teman, jadi kunjungan balasan ini kami seperti yang disampaikan oleh beliau kemarin, selain silah ailiyah, silah nasabiyah, dan juga silah ilmiah. Di sini Kak Tuan, kami alhamdulillah mulai 2013 ini sudah menulis Kemilau Bukit Batu Ampar. Kemilau Bukit Batu Ampar, sebuah menakib dan historis buyut-buyut Batu Ampar. Jadi ini sudah naik cetak di 2013 dan di launching di Pamekasan bersama Hari Jadi Pamekasan. Kenapa budayawan dan juga sejarawan Pamekasan sepakat bahwa wisata religi Batu Ampar adalah bagian dari kekayaan budaya dan sejarah Kota Pamekasan. Jadi ini launchingnya di Hari Jadi Pamekasan 2013. Sebenarnya kami sudah dari dulu jadi penulis, kata Ati. Di Mekah pun saya sudah ada 3 buku, tapi belum dicetak. Yang pertama Al-Khulasoh fi Tadbitil Manatikoh, terus yang ini tentang pelajaran mantik. Kenapa? Sesuai dengan pengalaman. Waktu kami belajar mantik itu sangat susah. Akhirnya kami pergi ke tuku-tuku kitab di Makkah Al-Mukarramah. Awal dulu masih tahun 99, kami biasanya kalau cari kitab di Babul Fatah depan Masjidil Haram. Kalau tidak di Otaibiyah. Jadi alhamdulillah di Babul Fatah itu kami mendapatkan Dawabitul Ma'rifah. Dawabitul Ma'rifah itu metodologi penulisannya itu sesuai dengan jadwal. Nah, dari sini alhamdulillah kami bisa memahami mantik dengan mudah, dan kami ekspresikan itu dalam sebuah lembaran-lembaran kertas yang kami tulis di saat kami belajar di Mekah. Dibantu juga dari kitab Asy-Syinkiti yang berjudul Raf'ul A'lam. Jadi dari 2 sumber kitab itu kami merangkai sebuah qawaid mantik untuk memberi cara atau konsep belajar mantik dengan mudah. Alhamdulillah itu sudah selesai. Mulai di Mekah. Yang pertama. Terus yang kedua, Tadbitus Syafi fil arud wal qawafi.
Jadi dua fund ini jarang sekali kami temukan di Madura sebelum kami mondok di Mekah. Oleh karena itu kami dalami, terus karena dianggap penting ini adalah oleh-oleh dari Mekah. Terus yang ketiga, metode belajar nahwu dari kitab Alfiyah. Tapi yang ini belum selesai kata. Nah, tiga kitab itu sudah kami tulis di pondok di Mekah dulu. Nah, terus setelah pulang, ingat wasiat Abah sebelum berangkat ke Mekah. Jadi sebelum naik bis, soalnya kami dulu naiknya di Sampang menuju Jakarta. Sebelum naik bis, lengan kami ini dipegang sama Abah. Dalam saya berjuang memondokkan kamu itu, saya tidak minta balasan apa-apa. Hanya satu yang saya minta, kembalikan pondok pesantren Mbah Buyut. Begitu. Sebenarnya saya yang ingin sekali mengembalikan pondok pesantren Mbah Buyut, tapi nyatanya Allah tidak mentakdirkan saya. Oleh karena itu, kata Abah, dulu Abah memukul anak-anak Abah yang malas mondok. Dulu sempat menyesal menjadi anaknya Abah. Soalnya sepupu-sepupu itu tidak ada yang mondok, bebas pakai main sepeda motor, kayaknya senang bahagia, kok saya di penjara dalam penjara suci pondok pesantren itu. Atau akhirnya, wah, kenapa saya tidak menjadi anaknya Pak D atau Pak Le saya yang bebas main ke sana kemari. Tapi alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Imam Busiri dalam kitab Burdahnya, itu an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba'anahu birrada wa in taftimhu yamfatimi. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan Busiri, yang kami anggap didikan Abah itu adalah didikan militer. Jadi inilah yang bermanfaat ternyata di masa depan kehidupan kami. Nah, setelah tapi itu maaf ya, jadi perkataan Imam Busiri itu kayaknya mematikan poligami itu ya. Mematikan poligami. Jadi hawa nafsu memang dikekang ya. Nah, karena pulang dari Mekah, ya Abah sudah meninggal 1 tahun sebelum saya pulang. Jadi rasanya berjuang untuk mewujudkan amanah itu sangat berat sekali, Kak Tuhan. Jadi akhirnya melintas dalam pikiran Abah ketika berziarah ke Makboroh di Batu Ampar. Abah memerintahkan saya untuk memberi amanah yang sangat berat, tapi saya ditinggal. Gitu. Terus siapa yang membantu saya, Abah, kalau saya ditinggal sendirian, berjuang sendirian? Kenapa Abah pulangnya lebih cepat gitu? Akhirnya karena di Batu Ampar itu pernah gagal, Kak Tuhan, dari situ saya pergi lagi ke Makborohnya Abah. Kalau memang tidak ditakdirkan atau gagal dalam mewujudkan mengembalikan pondok pesantrennya Mbah Buyut, akan saya salurkan ilmu yang kami dapat dari Mekah melalui tulisan. Seperti itu. Jadi saya mulai menulis terus, sampai juga ada sebelum ini diterbitkan juga terjemah hikam. Kenapa? Karena dulu di Batu Ampar itu ada hikam kepunyaan Sayyid Ibnu Athaillah. Di Batu Ampar itu ada majelis Jam'iyah Dakwah Batu Ampar. Itu yang merintis, ya, diantaranya Abah dan Pak D, Yeromli, dan kiai-kiai yang sudah menjadi ulama dari keturunan-keturunan Mbah Buyut Batu Ampar. Saya mengusulkan, Kak Tuhan, bagaimana kalau di majelis ini kita rubah 1 tahun saja. Mulai karena kitab Sulam itu sudah puluhan tahun yang dibaca di majelis itu. Bagaimana karena dulu marak ada aliran-aliran sesat. Di tahun 2010, 2011, 2012
Bagaimana kalau majelis yang diberi nama Jam'iyah Dakwah Batu Ampar itu membaca kitab hikam agar orang-orang awam itu tidak mudah terkontaminasi oleh dakwah-dakwah sesat yang menamakan dirinya itu adalah thariqah sufiyah. Nah, akhirnya diterima, setelah itu ternyata ditolak. Setelah ditolak saya terjemah saja, jadi saya menyampaikan itu melalui tulisan. Akan tetapi ini yang diutamakan sebagai pengabdian kepada para leluhur dan sebagai peringatan kepada anak cucu buyut Batu Ampar bahwa menurut sejarah para leluhur, Batu Ampar itu dimulai dengan ilmu. Jadi Mbah Abdul Manan ketika sudah turun gunung dari uzlahnya, diambil menantu oleh buyut Qobasana. Akhirnya Mbah Abdul Manan mendirikan padepokan kecil. Padepokan kecil yang di situ diisi dengan thariqah. Ki Abdul Manan ini yang bergelar siapa Pujuk dia? Kesambi. Pujuk Kesambi. Iya, Pujuk Kesambi itu adalah buyut pertama di Batu Ampar. Pujuk Kesambi. Sekilas kami bacakan silsilah nasabnya. Syekh Abdul Manan bin Syekh Abdurrahman Pira yang kemarin platform Ba'alawi diturunkan. Iya. Terus Asegaf ya. Diasegafkan. Terus kemudian Syekh Abdurrahman Pira bin Syarif Husin Banyusangkah. Jadi Batu Ampar adalah cucu dari Syarif Husin Banyusangkah. Syarif Husin Banyusangkah bin Sayyid Bakir Bahauddin. Sayyid Bakir Bahauddin bin Sayyid Sulaiman Mojo Agung, pendiri Pondok Pesantren Sidogiri. Jadi dari sini Batu Ampar nyambungnya dengan Sidogiri. Nah, kemudian Sayyid Bakir Bahauddin itu bin Zain Abdul Qadir Sunan Gunung Jati, kemudian bin Pangeran Demak, dan bin Maulana Ishak Tamsi yang ada di Campa. Yang silsilahnya itu di kitab-kitab nasab internasional sudah ditulis dari Maulana Ishak Tamsi itu ke atas sampai nyambung ke Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang Sayyid Soleh ini difiktifkan, dibatalkan oleh kaum Ba'alawi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di situ kalau kalian semua baca buku pertama, buku Ba'alawi yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, di situ masih menyentil dan mengutip dan menyinggung pembatalan Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Walaupun para sejarah, para penulis-penulis manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani dan kitab nasabah yang ditulis oleh Murtadha Az-Zabidi sudah mengkunyai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Abu Soleh. Jadi ini adalah pengabdian agar anak cucu Batu Ampar itu sadar bahwa Batu Ampar dibangun pertama kali itu dengan ilmu, kata Tuhan. Yang kemudian pesantren itu diteruskan oleh dua putranya yang masyhur, yaitu Pujuk Abdul Zulfaqih yang tinggal di tempat sepuh, dan Pujuk Basaniyah yang saya tahu dari para sesepuh Batu Ampar nama aslinya itu adalah Abdurrahman. Di sini penulisan kami masih belum terbit atau belum muncul manuskrip lar-lar. Jadi sesuai dengan tulisan-tulisan warisan para leluhur yang ditulis dengan tangan, itu Syekh Abdurrahman Pira ditulis sebagai saudara kandung yang lebih sepuh dari Pujuk Abdul Manan Kesambi. Nah, di sini kami tulis kenapa Pujuk Basaniyah, Pujuk Tumpeng itu dinamakan Abdurrahman, persis dengan nama saudaranya itu untuk mengobati rindu, katanya. Ternyata yang benar memang mengambil nama ayahnya, ayah kandungnya, kata. Jadi cucu ini kan sudah biasa di mana-mana, cucu ini biasanya diambil dari nama kakeknya.
Jadi saya minta maaf informasi yang di sini karena ini informasi yang lama. Karena sudah ditemukan manuskrip Larlar 2 tahun yang lalu, Kak Tuan Gi. Nah, di situ kami sudah sepakat dengan keluarga besar Batu Ampar untuk menghapus silsilah yang ada karena kita merujuk kepada disiplin ilmu nasab dan kaidah-kaidahnya yang terdapat dalam kitab Rosail atau kitab Al-Kafi Al-Muntakhab atau kitab Al-Muqaddimat yang berbunyi idza ikhtalafa nasabani falyakhud bil aqdamis sahih. Jadi ketika kita mendapati dua buku atau tulisan nasab yang berbeda, maka dianjurkan untuk mengambil yang lebih tua dan yang lebih sahih. Oleh karena itu kita merujuk kepada manuskrip Larlar. Artinya berarti yang lebih tua lebih kuat. Lebih tua, lebih kuat, dan Iya. tulisannya jelas, sahih. Jadi kita harus mengalah kepada manuskrip Larlar, dan dengan ditemukan Larlar itu tahun berapa ya? Larlar itu ada dua, katakan. Ada yang 1600, ada yang 1800. Di manuskrip Larlar itu. Terus juga ada sanad manuskrip sanad silsilah, sanad Thariqah Al-Qadiriyah, yang artinya Mbah Buyut Batu Ampar itu thariqahnya, ini yang juga sering ditanyakan oleh para tamu penziarah. Buyut Batu Ampar itu thariqahnya apa? Ya karena dulu nggak tahu ya, untuk menjawab yang nggak tahu. Ternyata sekarang ditemukan manuskrip silsilah sanad Al-Qadiriyah dalam manuskrip Larlar itu, bahwa bisa disimpulkan Mbah Buyut Batu Ampar thariqahnya itu Al-Qadiriyah, yang diteruskan oleh pengasuh di sini karena beliau masih nyambung silsilahnya dengan Batu Ampar. Beliau terlebih dahulu daripada kami yang ada di Batu Ampar yang mensyiarkan thariqah Al-Qadiriyah. Kata nanti kalau ada kesempatan saya bawa manuskripnya dan saya sampaikan bahwa ini adalah manuskrip sanad thariqah Al-Qadiriyah dari Mbah Buyut Batu Ampar yang nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ini adalah pengabdian pertama untuk memberi peringatan kepada anak cucu Batu Ampar agar selalu berjuang dalam thariqah ilmu, di dalam mendidik umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda, khairun nas anfa'uhum linnas. Kak Tuhan, ini adalah disclaimer dari pertemuan ini. Monggo barangkali ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan alladzi unzila alaina al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-halimul hannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina da'au ila daril jinan, amma ba'du. Maka kami ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Adinda Lek Tuan Kiai Ja'far Fauzi. Jadi yang pertama, saya atas nama keluarga, atas nama Pondok Pesantren Al-Qadiri mengucapkan terima kasih banyak atas rawuhnya beliau, Lek Tuan Adinda ya, Kiai Haji Ja'far Fauzi bersama istri tercintanya ya, bersama ponakannya, atas kehadirannya di pondok kami
Mudah-mudahan ini membawa manfaat dan Amin. barokah Amin. Amin. untuk kedua belah keluarga, Amin. kedua belah pihak, ya, jadi Al-Qadiri dan Pondok Pesantren Abu Syamsuddin yang diasuh oleh beliau. Jadi saya kagum sekali dengan apa yang disampaikan dan ini menambah spirit saya, ya, spirit saya. Jadi beliau ini seorang penulis. Saya berusaha, ya, berusaha menjadi penulis. Saya nggak banyak punya tulisan, ada satu tulisan yang sudah dicetak yang bernama Fadilah Silaturrahim. Itu saya tulis karena ada pertemuan kumpulan dari Bani Kiai Haji Mas Abdul Hanan, mbah saya. Masya Allah. Jadi saya kebetulan saya jadi ketua pertemuan itu. Kemudian biar lebih lengkap, keluarga ini punya buku panduan tentang apa dan bagaimana silaturahim itu. Maka saya tulislah buku itu. Kemudian yang kedua yang sekarang masih, dan ini buku besar, Lek Tuan, ini ada 4 jilid. Masya Allah. Ada 4 jilid tentang mensyarahi manakib Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Ini tinggal finishing saja, ibarat bangunan tinggal finishing. Jadi rangkanya sudah selesai. Jadi tinggal menteliti aja sebelum kemudian dicetak. Ini ada 4 jilid. Jadi kami ada lagi bersama Kiai santrinya Abuya yang menulis ini, Kiai Haji Ahsan Saifur Rijal. Beliau sekarang pengasuh pondok pesantren yang ada di Kalimantan Selatan. Itu alumni sini, pengajar di sini. Jadi kami duet dengan beliau di dalam menulis ini. Jadi beliau ini Al-Qadiri ini punya amalan, Kiai, namanya, jadi wiritan itu disusun oleh Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah yang bernama I'anatul Ikhwan. Nama kitabnya I'anatul Ikhwan. Lah, I'anatul Ikhwan ini yang kami bersama Kiai Ahsan Saifur Rijal mensyarahi. Masya Allah. Jadi misalnya Kiai di amalan itu ada istighfar. Ada istighfar. Kemudian kami berdua berusaha menjelaskan apa sih fadilahnya istighfar itu dan bagaimana dalilnya. Semua itu amalan itu kita sarai semua. Jadi di dalam manakib itu juga ada sholawat, ya. Ada 3 macam sholawat bahkan. Enggak, ada 6 macam sholawat yang dibaca. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kemudian sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Kemudian sholawat lidaf'i ta'un. Ada sholawat taisir. Ada sholawat nariyah. Itu amalan yang ada di kitab I'anatul Ikhwan ini. Ya, itu kami sarai semua. Juga di situ ada tentu ada kalimat tauhid, ya, Afdhalul Dzikir. Itu juga kami sarai semua gitu loh. Jadi apa hikmahnya, kemudian juga dalilnya bagaimana. Jadi bagi jamaah khususnya biar jelas. Jadi bahwa amalan ini jelas. Jadi fadilahnya biar tahu dan dalilnya juga biar tahu gitu. Tapi ini belum dicetak, ya, masih berupa tulisan dan ini agak tebal, ada 4 jilid, ya. Insya Allah doanya, ya Tuhan, mudah-mudahan bisa terlaksana. Jadi saya semakin semangat ini mendengar apa yang disampaikan oleh Adinda Kiai Ja'far ini, ya. Kemudian juga apa tadi yang disampaikan tentang bagaimana beliau ini mendalami ilmu arud dan al-qawafi, juga ilmu mantik. Ini luar biasa ini, karena ini jarang dimiliki oleh kiai-kiai dan abnaul masyayikh, ini jarang yang mendalami ini, ya. Paling mentok biasanya di balaghah, alat balaghah, paling ini sudah. Jadi yang ke mantik dan ilmu arud qawafi ini jarang. Jadi saya kagum kepada beliau Adinda ini, ya. Dan ini memberi semangat kepada saya tentang keilmuan, ya. Jadi kemudian tentang Al-Qadiri ini, Kiai, ini gambaran tentang pesantren Al-Qadiri. Saya dulu pernah, waktu itu Abuya belum tahu kalau nasabnya ini nyambung ke Syekh Abdul Qadir, ya. Abuya ini belum tahu. Jadi saya kenapa pesantren Al-Qadiri ini dinamakan Al-Qadiri.
Beliau bilang satu, kata beliau, qadirun itu kan salah satu sifat Allah, kata beliau. Kemudian Al-Qadiri juga, kita ini pecinta Syekh Abdul Qadir. Masya Allah. Itu kata beliau, ya. Tapi ternyata setelah kita teliti, kita selidiki, jadi Abuya ini berarti tidak salah untuk mengamalkan manaqib Syekh Abdul Qadir, nggak salah, karena ternyata beliau ini secara nasab, jadi Al-Qadiri, ya, beliau ini nasaban wa amalan, nasaban wa amalan, ya. Jadi nggak salah ternyata, ya. Dan Nggak faktanya sukses beliau di betul, iya, ratusan, mungkin jutaan, ya. Cuma beliau ini kan tidak mau jadi ikut manaqib itu, kata beliau, manaqib ini nggak ada daftar-daftaran. Siapa yang ikut silakan ikut, yang enggak ya terserah, katanya. Nggak boleh didaftar, itu nggak boleh sama beliau, nggak boleh. Ya mungkin beliau hati-hati untuk menjaga hati supaya ikhlas karena Allah gitu. Jadi beliau memang melarang kepada pengurus untuk mencatat anggota manaqib, dan anggota manaqib Al-Qadiri nggak punya kartu, ya, nggak punya. Nggak ada kartu anggota manaqib, nggak ada. Mau silakan ikut, nggak mau, tapi pengikutnya Masya Allah, luar biasa. Bukan hanya di Jawa, tapi luar Jawa, Lampung, Sumatera, Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan, pokoknya luar Jawa juga banyak. Aceh juga ada, dan bahkan dari Papua juga ada yang ikut. Bahkan dari luar negeri, Malaysia, ya. Bahkan santri Al-Qadiri, bukan hanya jamaah manaqib, santri dari Malaysia itu ada, ya, di sini, dari Malaysia. Jadi ini barokahnya manaqib, barokahnya Syekh Abdul Qadir. Jadi beliau ini sudah betul, dan itu sudah terbukti, ya, terbukti. Jadi kalau beliau mengamalkan manaqib, memang sesuai, sudah nasab beliau juga ke Syekh Abdul Qadir gitu loh. Nasab beliau ke Sunan Giri, kemudian juga ke Syekh Abdul Qadir ke atasnya. Jadi Al-Qadiri ini betul sudah nasaban wa amalan. Nasaban wa amalan wa tariqatan, ya. Wa tariqatan. Jadi saya pikir setelah saya menemukan itu, mentelusuri itu dan menemukannya, jadi saya pikir oh ini sudah tepat, sudah. Dan terbukti ratusan ribu jamaahnya beliau ini. Bahkan kalau bagi saya bukan ratusan ribu, bisa jutaan. Bisa jutaan, ya, bisa jutaan. Jadi karena sudah mungkin, dan Masya Allah Al-Qadiri ini, Kiai, karena barokahnya manaqib, ya. Al-Qadiri bukan pondok tertua di Jember, bukan pondok tertua, dan jelas itu sudah kenyataan, Kiai, bukan pondok tertua. Tapi Abuya bilang Al-Qadiri bukan tua, tapi pondok yang sedang berkembang. Itu perkataannya beliau. Pondok yang sedang berkembang, karena jelas beliau bahkan mondoknya dulu di Abuya ini pernah mondok di Talangsari. Jadi dari mondok kepada putri dan menantu Kiai Siddiq Jember, Talangsari. Kiai Dofir namanya, guru beliau, Kiai Dofir Salam. Kiai Dofir ini mantu dari Kiai Muhammad Siddiq. Muhammad Siddiq. Ya, kemudian beliau juga pernah mondok di Jombang, Darul Ulum, ya. Kiai Musta'in Romli, ya. Ya. Jadi beliau muridnya Kiai Musta'in. Beliau muridnya Kiai Musta'in. Juga beliau pernah ada di Madura, ya. Pernah uzlah khalwat ada di Pajudan. Ada di Pajudan. Itu pernah beliau khalwat uzlah di sana. Ya. Kalau nggak salah 6 atau 8 bulan beliau di sana itu, ya. Tapi sekarang alhamdulillah, Kiai, walaupun Al-Qadiri ini pondok berkembang, pendidikannya ya lumayan alhamdulillah. Bahkan kita sudah punya 2 perguruan tinggi, yang satu Uniham, Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Masya Allah. Kemudian ada Setikes, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Dan Tuan, satu-satunya pesantren yang punya Setikes adalah Al-Qadiri di Jember. Ya, saya bicara Jember, ya, bukan yang lain. Ginggong juga punya, ya. Nurul Jadid sudah punya, tapi lebih dulu Al-Qadiri kalau dengan Nurul Jadid. Kalau dengan Ginggong lebih dulu Ginggong,
Setikesnya. Dan tapi untuk Jember ini yang punya setikes pesantren hanya satu-satunya Al-Qadiri. Ini Masya Allah luar biasa pencapaiannya ya, karena barokahnya manakib ya. Barokah itu, dan beliau memang mengatakan begitu, barokahnya manakib ini, katanya Abu ya, barokah doanya Syekh Abdul Qadir ya. Pembelaan Syekh Abdul Qadir, sehingga Al-Qadiri walaupun bukan pondok tua tapi pondok muda yang sedang berkembang, Jadi itu gambaran tentang Al-Qadiri. Jadi ya, adik tuan biar tahu, lek tuan ya, bahwa kan ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dan kebetulan untuk urusan pendidikan memang itu saya adalah Kabiru Pendidikan Al-Qadiri, kepala pimpinan urusan pendidikan di Al-Qadiri. Karena di Al-Qadiri ini strukturnya ada, selain ketua yayasan, ada sekjen yayasan, ada bendahara yayasan, ada kabiru. Jadi Bidang-bidang. ada bidang-bidang. Jadi kabiru pendidikan ya khusus menangani pendidikan. Ada juga kiai, ada kabiru kepesantrenan yang ngurusi santri dan tetek bengeknya. Jadi itu gambaran tentang Al-Qadiri, dan saya atas nama keluarga mengucapkan terima kasih banyak atas rawuhnya Adinda Kiai Ja'far. Ini merupakan balasan kunjungan ini ya. Kemarin saya berkunjung ke pondok beliau, ke istana beliau yang ada di Madura, pondok pesantren Kiai Abu Syamsuddin. Jadi sekarang beliau membalas ke sini, ya, membalas ke rumah kami. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat dan barokah ya, untuk kedua belah pihak, untuk Al-Qadiri, untuk pesantren Abu Syamsuddin, untuk keluarga kami, dan juga untuk keluarganya Kiai Ja'far Fauzi. Jadi monggo ya, silakan. Jadi kemarin itu Kak Tuan, sebenarnya ketika Abah memegang lengan itu, kembalikan pondoknya Abah Buyut, saya sempat menjawab, berat sekali permintaannya Abah gitu. Tapi dijawab sama beliau ya, itu belum dicoba kok sudah bilang berat. Ya, coba dulu. Tapi ya dulu ketika Kiai Hasan Iroki, ya bukan menyeret nama beliau, tapi ini sebagian dari historis. Sampang ya. Nggih, Tua Bote. Ya. Beliau itu menjelang wafatnya setiap tahun haji ke Mekah, karena setelah saya tanya, cita-citanya ingin meninggal di Mekah. Tapi takdir berkata lain ya, beliau setelah pulang dari Mekah sudah beberapa kali beliau tapi tidak meninggal di Mekah. Tidak meninggal di Mekah. Nggih. Nah, karena beliau merupakan ulama yang alim ya, saya ingin mendapatkan barokahnya. Setiap beliau haji itu setiap malam pasti menghadiri majelis pelajaran Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, karena saya ingin barokah dari beliau, setiap mau keluar dari majelis qo'ah ya, yang disebut qo'ah di sana itu, saya menuntun beliau sampai ke mobilnya. Satu saat beliau berkata kepada saya, Batu Ampar itu dibaratkan alas, ya alas besar. Jadi kalau alas besar itu pasti isinya itu binatang-binatang buasnya itu lebih banyak daripada yang kecil. Nah, kalau memang kamu diamanahkan oleh abahnya untuk mengembalikan pesantren yang di Batu Ampar, ya kuncinya sabar. Gitu guys. Tambah takut Kak Tuan. Wah, ini kok ngeri. Alas besar ini. Alas besar. Apakah saya bisa sukses atau gimana? Ya, karena kemarin ya sudah mencoba dan pernah collab 2014. Akhirnya ya sebelum collab berusaha untuk menulis buku-buku. Kalau memang Allah tidak mentakdirkan saya untuk mengembalikan itu, biar kami dokumentasikan perjuangan itu dalam sebuah tulisan. Nih, kami tulis ini. Terus kami juga tulis khutbah minbar yang ketiga
Ini terbitnya bareng Kak Tuan. Hmm. Jadi Berarti sudah lama 2013. 13. Nggih. Ini. Nggih. Terus ada Nggih. satunya Hmm. tapi laris manis yang satunya itu. Jadi judulnya Bulan Pilihan Dimensi Histori Spiritual Bulan-bulan Hijriah. Jadi semuanya itu karena banyaknya orang yang bertanya, tetangga, saudara, ini bulan Muharram misalnya, apa amalan yang harus dilakukan, bacaan apa, wiridan apa, doa apa. Setiap tahun bulan Rajab ini bulan Rajab, amalan apa, wiridan apa. Akhirnya saya mendokumentasikan dalam buku yang kami beri judul Bulan Pilihan Dimensi Historis Spiritual Bulan-bulan Hijriah. Itu habis karena laris manis. Ya. Nah, di itu situ karena memang kebutuhan. Iya, kebutuhan betul. Iya. Nah, setelah itu kami menulis Kak Tuan, novel. No, Masya Allah. Novel yang kami beri judul Gerhana Cinta. Siapapun yang pernah cinta itu ada gerhana ya, gitu. Siapapun yang pernah merasakan patah hati dalam hidupnya, pasti kalau membaca itu menangis. Itu diambil dari kisah nyata. Masya Allah. Jadi cerita itu berada dalam Bukit Keramat. Nah, kisah nyata penulisnya sendiri. Jadi menceritakan diri sendiri ya. Tapi nama-namanya disamarkan. Pengalaman pribadi ya, karena pernah patah hatinya. Walaupun katanya siapa itu, Joni Iskandar, patah hati bukan sifatnya lelaki. Tapi alhamdulillah kami sudah merasakan patah hati itu. Tapi katanya Gus Dur, siapa yang belum patah hati, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya jatuh cinta. Betul tuh ya. Saya juga pernah merasakan. Oh gitu ya. Pernah merasakan saya ditolak itu. Ya. Berarti kita punya nasib yang sama. Gerhana Cinta itu sudah selesai. Iya, finishingnya sudah selesai, tapi belum kami cetak karena sibuk. Setelah itu terus banyak ujian dan cobaan. Baru kemarin kami juga karena dalam polemik nasab ingin ikut berpartisipasi di dalam berjuang untuk menyelesaikan polemik nasab di negeri yang kita cintai. Oleh karena itu kami menulis ketidakabsahan nasab Ba'alawi sebagai jawaban atas buku mereka yang katanya 567 halaman lebih dari komentar 50 para kiai pimpinan pesantren. Kenapa saya jawab? Karena di sana Kak Tuan, mereka itu membatalkan bahkan memfiktifkan Said Soleh bin Syekh Abdul Qadir Jailani. Artinya membatalkan nasab Syekh Abdul Qadir ya. Kan begitu? Putranya. Ya, putranya Said Soleh. Iya, putranya Said Soleh katanya itu batal, bukan putra dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang Sayyid Soleh ini merupakan pongkol nasab dari 3 wali songo, yaitu Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Berarti mereka sudah mengusik silsilah leluhur kita. Iya, betul. Oleh karena itu kami merasa terpanggil untuk membela leluhur kami, leluhur kita, para anak cucu Sunan Gunung Jati dan anak cucu Sunan Kudus dan anak cucu Sunan Giri. Ya. Nah, dari Umi kami nyambung ke Sunan Giri. Karena Umi dari keturunan Puju Aji Toket. Yang Puju Aji Toket menurut silsilahnya itu nyambung kepada Sunan Giri. Dan kami juga punya jalur kepada Sunan Kudus melalui Bandungan. Nyai Dewi Salamah yang merupakan istri dari Puju Hosen. Ini nyambung ke Sunan Kudus. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menganugerahi keturunan-keturunan mulia dari orang-orang yang mulia itu. Nah, ini jawabannya di sini. Ketidakabsahan nasab Ba'alawi. Yang satunya kami mencoba untuk mengangkat hurufat-hurufat kaum Ba'alawi yang berpotensi sekali penyesatan massal di Nusantara ini. Agar umat tahu
bahwa ada gerakan penyesatan massal yang dibungkus, dibalut oleh klaim Dzurriyyah Nabi. Alhamdulillah, dari kedua buku ini banyak kemudian muncul khurafat-khurafat yang lain, nggih. Dan kedua buku ini sudah dijawab oleh Dr. Idrus bin Alawi Al-Masyhur dengan judul bukunya dengan bukunya yang berjudul pemahaman yang harus diluruskan, tapi alhamdulillah sudah kami jawab, nggih, tapi belum naik cetak. Mohon doanya teman-teman, semoga segera naik cetak, nggih. Dengan judul buku pemahaman bengkok kaum Ba'alawi wajib diluruskan, nggih, karena terdapat pemahaman-pemahaman melenceng, miring dari syariat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari sekte-sekte torikoh-torikoh di dalam agama atau torikoh-torikoh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi alhamdulillah sudah kami jawab dan sudah kami luruskan, Kak Tuan. Mudah-mudahan perjuangan ini dicatat sebagai amal soleh oleh Amin, amin, Allah dan mudah-mudahan dua keluarga besar Al-Qadiri maupun Batu Ampar senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan barokah dari para leluhurnya. Dan semoga anak cucu Al-Qadiri maupun Batu Ampar menjadi penerus yang baik daripada para leluhurnya untuk meneruskan estafet perjuangan di dalam menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ya Tuan, jadi ini juga ada, saya lupa, ada buku biografi Abuya Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Itu ditulis, tapi bukan kami yang nulis, Kiai. Yang nulis adalah Rektor UIN Khas Jember. Jadi Rektor UIN Khas Jember, dan beliau ini salah satu murid daripada Abuya yang nulis ini. Sekarang menjadi rektor UIN Khas Jember. Cuma ya ada kesalahan di dalam penulisan silsilah nasab ya. Jadi mungkin sama dengan buku yang tadi itu ya. Ya, karena itu data lama itu yang kita pakai sebelum kita mentelusuri. Jadi insya Allah untuk cetakan yang akan datang itu akan direvisi tentang silsilah nasab beliau ini, karena beliau ini jalurnya dari satu sisi beliau ke Pujuk Abdul Qidam ya, Arsoci, itu ke sana. Jadi Pujuk Abdul Qidam Arsoci, kemudian juga dari satu sisi beliau juga ke Asta Tengki Sumeneb Bintara Saud ya, dari Bintara Saud. Jadi yang ada di dalam buku biografi yang berjudul Samudra, kalau nggak salah, Samudra dari Timur, judulnya itu Samudra dari Timur, itu ada kesalahan di dalam penulisan silsilah Abuya, dan insya Allah nanti pada percetakan yang akan datang akan kami revisi. Jadi kami sudah ngomong dan sudah kepada penulisnya ya, saya sudah dialog dengan penulisnya dan penulis mengakui iya. Jadi monggo bagaimana, karena setelah kami telusuri anunya tidak ke sana. Ya, jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Lek Tuan Kiai Ja'far Fauzi ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan ya di sana sini ya. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokah pertemuan ini ya. Jadi ini Kiai ada kenang-kenangan dari kami ya. Masya Allah. Kami belum bisa memberikan buku. Nanti insya Allah ya pertemuan yang akan datang kita akan ngasih buku biografinya Abuya. Simbol perjuangan dari kenang-kenangan dari Kak Tuan. Semoga menjadi simbol perjuangan untuk semangat lagi berjuang. Insya Allah. Terima kasih Kiai. Ya, terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih semuanya dan semoga bermanfaat. Khairon. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.